hidup kami Tuhan. Terlebih dari semua, biar yang malam hari ini kami rindukan dan kami ingini hanya pribadi-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang setia, sekalipun kami ini tidak setia Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang selalu mengasihi kami, sekalipun kami lupa cara mengasihi Engkau. Hanya ini yang bisa kami berikan Tuhan, hati kami dan hidup kami. Hanya ini Tuhan, hanya ini. Mari Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau hadir dalam hidup setiap kami Tuhan. Bawa hatimu, hidupmu, jimu menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dan angkat hatimu, katakan segala pujian, sebab tidak ada yang lain selain Kau Yesus. Biar Kau yang hadir dan menguasai hidup kami malam ini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidup. Ini doa kami Tuhan, ini kerinduan kami ya Bapa. Sujud di hadapan-Mu, di hadapan-Mu Tuhan. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Biar menyembah-Mu itu menjadi hobi setiap kami Tuhan. Menjadi daily life kami Tuhan. Bukan hanya ketika kami di gereja, bukan hanya ketika kami dalam satu persekutuan, dalam satu ibadah. Tapi ketika kami sekolah, ketika kami mentaati orang tua kami, ketika kami bekerja, kami sedang menyembah Engkau Tuhan. Mari Tuhan, kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan Kau sendiri yang berbicara Tuhan buat setiap kami. Jadikan tanah hati kami tanah yang paling subur. Untuk setiap kebenaran firman-Mu ditabur, bertumbuh, tertanam, bertumbuh, berbuah. Sampai buahnya bisa dinikmati banyak orang.
Terima kasih Bapak untuk malam hari ini kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Oke. Setelah sekian lama akhirnya kembali lagi ke sini. Shalom semuanya. Shalom. Ini banyak generasi baru ya kok ya. Oke, jadi saya kenalan lagi ya. Nama saya Anin. Saya dari Temanggung, dari tempatnya Pak Petrus Hadi. Terus apalagi perkenalannya kok? Udah, itu aja ya kali ya. Masih single loh. Saya satu angkatan sama Kak Devlin tuh yang tadi worship leader di sini. Kita satu angkatan, satu perjuangan ya. Hah? Sama Koko Hoki juga. Oke, intermezzo aja. Perkenalan dulu ya, supaya sayang sama saya. Mulai timbul sayang sama saya gitu. Siapa, dari mana, ini cici-cici gitu ya. Jadi harus kenalan dulu. Oke, hari ini temanya adalah Victor's Crown. Atau mahkota kehidupan. Mungkin slide-nya nanti, saya udah buat slide, tapi saya akan bahasakan dengan lebih simpel. Karena kan tadi Ko Bom cerita bahwa kalian banyak yang SMP ya. Siapa di sini yang SMP boleh saya tanya? Angkat tangan. Cici Devlin enggak boleh angkat tangan. SMP boleh angkat tangan? Oke, thank you. SMA? Oke. Kuliah? Kuliah? Oh dikit, oke. Ya SMP SMA yang banyak ya. Oke, jadi saya sederhanain nanti ya. Next slide langsung. Oke, dasar firmannya dulu ya. Kenapa kita ambil tema ini? Kenapa saya ambil tema ini? Ada di firman mana? Atau mengarang indah ya, Ci Anin ya. Kita buka sama-sama di Yakobus 1 ayat 12. Di terjemahan barunya dikatakan begini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Sama-sama baca sama saya ya. 2, 3. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Amin. Di versi Amplified-nya, saya nggak tulis di sini. Mahkota kehidupan itu ditulis the Victor's Crown. Barang siapa yang tahan uji, tahan dalam pencobaan. Saya mau dasari dengan next slide. Saya mau dasari dengan pengertian ini dulu ya. Tahan uji, ujian, pencobaan. Kan gambarnya di situ digambar kayak dibakar dengan api gitu ya. Duh, rasanya menyakitkan sekali. Tapi saya mau bilang gini, setiap apapun dalam hidup kita. Tadi kan Cici Devlin bilang, siapa di sini yang lagi ngalamin masalah? Siapa di sini yang lagi ngalamin hari-hari ini berat dan lain sebagainya. Saya yakin, saya percaya hari-hari berat, hari-hari bermasalah itu selalu ada dan datang dalam hidup setiap kita. Dari sesimpel kita punya masalah ngerjain PR, masalah sama pacar, masalah sama orang tua, masalah sama guru, masalah sama pemimpin rohani di sini, masalah sama teman, sahabat dan semuanya. Itu masalah semua. Tapi saya akan dasari dengan statement ini. Selalu ada hal baik dalam setiap hal, dalam setiap apapun yang terjadi, selalu ada yang baik. Sekalipun kelihatannya tidak baik, selalu ada yang bisa disyukuri dan dinikmati. Saya nanti akan ceritakan tentang hal ini, contoh dari cerita ini. Tapi percayalah, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, selalu ada hal baik ujungnya. Percaya itu dulu ya, dasarnya sama ya, percaya itu dulu. Nah, saya tulis di selanjutnya adalah enlarge capacity. Memperbesar kapasitas hidup kita yang dulunya tidak bisa jadi bisa. Contohnya apa? Saya langsung masuk kesaksian dulu ya. Saya ini dulu zaman pertama-tama melayani Tuhan bersama
Cici Devlin di Temanggung dulu ya Ci ya. Kami ini masih pupuk bawang. Piye kayak kalian nih, piye. Tahu piye itu apa? Anak ayam tuh piye. Kayak kalian nih kecil-kecil, masih polos-polos. Ditanya SMP, SMA gitu ya. Belum berani gini gitu ya. Sama saya dulu juga gitu kok, tenang aja. Nanti kalau udah dilatih kan. Dulu yang namanya Cici Devlin, Cici Anin ini nggak bisa yang worship leader tadi kayak gitu, cikrak punya ide, suruh tadi idenya itu saya akan ambil buat di Temanggung nanti. Pancasila benar apa enggak? Yes, no gitu ya. Saya mau contoh itu nanti. Good. Terus khotbah kayak gini, ngomong kayak gini, aduh. Orang nyanyi aja masih gini-gini. Gelet-gelet gitu ya. Malu gitu loh maksudnya dilihat gitu. Jangankan ngomong khotbah, jangankan worship leader kayak tadi. Masih malu-malu semua sama. Tapi, tadi yang saya bilang, dalam setiap hal apapun, selalu ujungnya itu mendatangkan kebaikan. Dulu, saya memiliki pemimpin tim musik di Temanggung, galaknya luar biasa. Saya mau tanya di sini, kok bom galak enggak? Galak enggak? Enggak ya? Wah, dicintai nih, kok bom dicintai. Dulu pemimpin saya itu galaknya luar biasa. Kalau lagi worship leader kayak tadi, terus dirasa tidak ada hadirat Tuhan, di bawah sini, di tempat tadi saya duduk, saya tuh dikepeli, beneran dikepeli gini, diteriakin, sambil saya lagi worship leader. Karena apa? Kamu nih udah sesuai, bener-bener. Datang telat 5 menit, turun kamu, gak usah pelayanan. Bener-bener keras, didikannya keras sekali. Saya ketakutan banget hari itu. Tapi saya tahu hari ini ketika saya berdiri di sini, saya menghadapi ibu gembala saya yang saya cintai. Nggak usah saya sebut ya. Ibu gembala yang saya cintai di Temanggung. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tidak. Saya jadi udah terlatih. Saya juga akan ceritakan nanti aja deh. Nanti aja. Yang pasti, semua didikan, semua proses, semua apapun yang kita lalui pasti akan menjadikan kita yang dulunya tidak bisa menjadi bisa. Next slide. Nah, poin-poin untuk kita ini bisa mendapatkan yang namanya mahkota kehidupan. Yang pertama, melepaskan kasut. Nanti saya akan bahasakan dengan lebih mudah dimengerti ya. Kita buka dulu di Yosua 5 ayat yang ke-15. Yosua 5 ayat yang ke-15. Di situ ditulis, tidak ada di sini ya. Ini penjelasannya. Jadi kalian buka Alkitab kalian atau Alkitab kalian. Yosua 5 ayat 15 dikatakan begini, dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata pada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Di situ saya tulis, balik lagi ke slide boleh. Kalian baca sama saya. Di sebuah artikel menulis, selain karena tempat itu kudus, di yang ayat 15 tadi, melepaskan kasut dijelaskan sebagai menanggalkan dosa dan semua keinginannya. Nah, tanpa kerelaan untuk menanggalkan dosa, tidak akan ada seorang pun yang dapat bertemu dengan Tuhan. Saya akan jelaskan lebih sederhana begini. Di sini dikatakan kita harus melepaskan kasut, atau dibilang menanggalkan dosa, menanggalkan semua keinginan dunia. Pertanyaannya, manusia mana yang bisa? Manusia mana sih yang bisa begitu? Sesakti-saktinya, kau bom ini ya, kau khotbah, kalau lagi worship leader gitu, sesakti-saktinya saya gitu ya, atau Cici Devlin gitu ya. Kita ini manusia, bener gak? Saya tidak bilang saya sudah bisa menanggalkan dosa, melepas kasut, menanggalkan keinginan dan semua. Tapi sikap hati kita yang harus begini.
ada dari setiap kita manusia itu yang bisa dan mampu, tidak ada. Tapi sikap hati kita ketika kita tadi menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan, dimanapun, tidak cuma di tempat ini, tidak cuma mungkin kalian di sekolah ada ibadah, tidak cuma mungkin kalian lagi datang KKR, tidak. Dimanapun ketika kalian sedang ingin bersekutu dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Yang saya bilang tidak hanya di tempat ini, tidak hanya di satu ruang ibadah, di sekolahmu atau di tempat KKR manapun. Tapi setiap kapanpun, bahkan di kamarmu, ketika engkau sedang mau bersekutu dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, punya sikap hati ini. Oh, berarti aku harus menanggalkan kasut ya Ci ya, melepas kaos kaki ini ya. Itu tanda, betul, itu sikap. Tapi lebih dari semua, lebih penting dari sikap itu adalah yang di sini. Yang di hatimu. Kamu datang dengan berkata, Tuhan, aku ini orang yang penuh dosa. Aku ini orang yang kotor. Aku ini yang penuh kelemahan. Kalau aku bisa melayani di sini, kalau aku bisa bersekutu dengan Tuhan, sekali lagi aku tahu itu karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan yang melayakkan. Next slide. Di Ibrani 12 ayat 14 dikatakan begini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Rasanya gini, waduh. Berarti kalau aku tidak kudus, Tuhan itu tidak akan bisa aku rasakan dan aku lihat. Bukan. Di situ kenapa ditulis gini? Berusahalah. Tolong digarisbawahi. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Berarti Tuhan tuh pengen apa sih? Bukan tiba-tiba, kamu hidup damai dengan semua orang. Ya harus baik-baik semua ya sama semua orang. Oh harus hidup kudus ya. Berusahalah. Sama-sama ngomong, berusahalah. Berusahalah. Berusaha itu gimana sih? Tahu bahwa kita butuh yang namanya hidup kudus. Tahu yang namanya kita butuh hidup damai sama semua orang. Tapi sering enggak kita ini ketean sama orang lain? Sering. Sering enggak pengen gemes sama orang, pengen kata-katain? Pernah enggak? Pernah pasti. Tapi garis bawahi, berusahalah. Ingat ayat ini ya, waktu lagi gemes, aku gemes sama kau bom-bom, pengen tak cubit gitu ya. Berusahalah hidup berdamai dengan semua orang. Lagi mau jatuh dalam dosa, berusahalah untuk menjauhkan itu dari kita. Lagi mau buka apa di internet gitu ya. Saya tidak sebut loh, mau buka apa di internet. Aduh, berusaha, Tuhan ini aku salah Tuhan, berusaha. Jangan lempar HP-nya ke taman Tuhan, ke air, Tuhan kuduskan HP-nya, bukan. Tapi ketika kamu tahu, kamu lagi ngadepin, saya tahu seberapa daging ini berat banget. Kalau lagi dihadapin yang namanya dosa, kelemahan. Tapi Tuhan cuma minta kita apa? Berusaha. Nggak nyepelek kayak gini, Allah nanti aku akan diampuni. Allah tenanglah, aku masih dipakai sama Tuhan. Alah, tenanglah, kok bom-bom masih pakai aku kok jadi singer, jadi pemain musik. Itu tidak berusaha, itu menggampangkan, meremehkan anugerah dan kasih karunia Tuhan. Tapi poin yang pertama adalah berusahalah untuk menanggalkan kasut kita. Kasut itu yaitu di kemarahan, emosi, dosa, kelemahan, itu semua kasut. Mau nyontek, aku lagi tes, gatal pengen nyontek, temanku nyontek, aku pengen nyontek. Tuhan, berusahalah, jangan nyontek. Next slide. Kedua, menanggalkan dosa. Matius 15 ayat 18 sampai 20. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian. Widih, serem banget. Sumpah palsu, hujat.
itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Nah ini kan lagi ceritanya nih, murid-murid Tuhan lagi dicemooh sama orang Farisi. Enggak cuci tangan, mau makan gitu ya. Siapa di sini mau makan enggak cuci tangan? Enggak, bukan soal itu. Tapi di sini yang harus digarisbawahi poinnya adalah semua yang keluar dari mulut berasal dari mana? Hati. Semua yang keluar dari mulut, semua yang bisa menimbulkan pikiran jahat, pembunuhan, sumpah palsu, perzinahan, percabulan, semua yang haram hukumnya asalnya dari hati. Caranya gimana? Caranya balik lagi ke poin 1, berusahalah. Loh, enggak ada yang mampu loh, serius. Enggak ada yang mampu. Kalau kita bisa kudus itu kita dikuduskan sama Tuhan. Kalau kita layak, kita dilayakkan sama Tuhan. Enggak ada yang layak. Buat saya berdiri di sini apakah layak? Wih layak, wih keren, enggak. Dilayakkan sama Tuhan. Dilayakkan. Next slide. Nah, kata menanggalkan dosa berhubungan dengan peristiwa perempuan Samaria yang bertemu Yesus. Kita buka di Yohanes 4, tapi ini panjang sekali ayatnya. Saya tidak akan buka semua, kalian harus baca di rumah ya, karena ini ayat 1 sampai 42 kalau tidak salah. Ya, jadi panjang sekali, nanti khotbahnya waktunya habis buat baca firman ya. Yohanes 4 ayat 1 sampai 42, perikopnya dikatakan percakapan dengan perempuan Samaria. Kalian nanti baca di Alkitab. Tapi saya mau ceritakan tentang perempuan Samaria ini. Hari itu, satu hari, itu Tuhan Yesus meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu pada anaknya Yusuf. Nah, Sikar di sini, Sikar Tita adalah Sikem. Salah satu dari kota perlindungan. Saya tulis itu karena Bapak Petrus Hadi sedang Januari besok akan ke Israel, akan mengambil 6 kota perlindungan. Nah, salah satu kota perlindungan itu adalah Sikem. Tuhan Yesus hari itu datang ke Sikem, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu pada anaknya Yusuf. Nah, cerita punya cerita. Yesus itu kehausan gitu ya. Nah, terus Yesus berkata di ayat 7, berilah aku minum. Ada perempuan Samaria datang, tuk, mau ngambilin air gitu ya buat ternaknya, buat ini. Terus Tuhan bilang berilah aku minum. Terjadilah akhirnya percakapan. Ini di Yohanes 4 ya, semua baca sendiri di rumah. Terjadilah percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria ini. Sampai akhirnya Yesus membongkar semua yang di dalam perempuan Samaria ini. Yang berkata, kamu itu punya suaminya dia kan 5 atau lebih gitulah. Intinya dia bilang di sini nih. Kata Yesus padanya ayat 16, pergilah panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus padanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Bayangin, punya 5 suami. Saya kalau baca firman itu sambil tak bayangin, ini wanita apa ini? Punya suami 5 ini, wanita apakah ini? Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu lah. Sudah punya 5 suami, yang ada sama dia sekarang bukan suaminya, berarti kumpul kebo ya toh. Dalam hal ini engkau berkata benar. Tuhan tuh ngatain si perempuan ini. Cerita punya cerita, akhirnya bla 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 bla. Perempuan Samaria ini dibongkar sama Tuhan dosanya. Kejelekannya, kenajisannya, kekotorannya itu dibongkar sama Tuhan. Dan perempuan Samaria ini bertobat. Dan yang ajaib, kita buka sama-sama Yohanes 4 ayat yang ke 39. Ini ajaib. Dimana ketika kita dibongkar dosa kita sama Tuhan, kita mengakui di hadapan Tuhan, kita bertobat, ini hasilnya.
Ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, huruf besar yaitu Tuhan Yesus, karena perkataan perempuan itu. Perempuan Samaria yang tadi punya suami 5 dan lelaki yang ada sama dia sekarang bukan suaminya. Yang bersaksi, ia mengatakan padaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Dan selanjutnya. Nah, yang ajaib lagi, di Kejadian 34, ini tidak ada di slide. Kita buka Kejadian 34, sebentar aja secara cepat. Dina dan Syichem, perikopnya ya, Kejadian 34. Di situ, di Kejadian 34 ini, terjadi yang namanya pemerkosaan. Nah, pada suatu kali pergilah Dina itu anak perempuan dari Yakub, satu-satunya yang dilahirkannya bagi Yakub mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Next. Ketika itu terlihatlah ia oleh Syichem, anak Hemor orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Sampai di sini aja. Dari sini terjadilah yang namanya kakak-kakaknya Dina membantai seluruh orang Syichem. Karena marah adanya diperkosa. Tapi yang saya mau tekankan adalah begini. Di Kejadian 34 terjadi yang namanya pemerkosaan pada seorang perempuan anak dari Yakub yang namanya Dina. Tapi di Yohanes 4, di tempat yang sama yang namanya Syichem, Yesus menjejakkan kaki di Syichem. Bertemu dengan seorang wanita yang berzinah, yang kotor, yang penuh dosa. Dan di situ terjadi yang namanya pembalikan keadaan. Di tempat yang sama, mungkin jaraknya ribuan tahun. Tapi Alkitab mencatat, di Syichem, Tuhan yang dulunya Dina diperkosa. Hari itu seorang perempuan yang kotor diubah hidupnya sama Tuhan. Sampai seluruh banyak orang di kota Syichem percaya sama Yesus. Itu kedahsyatan dan keajaiban Tuhan kita. Hanya karena apa? Hanya ketika kita bersekutu sama Tuhan. Tuhan bongkar dosa kita. Kita mengakui, kita bertobat dan berbalik. Pembalikan keadaan terjadi. Next. Poin yang ketiga. Langsung. Poin yang ketiga. Tenang, hanya sampai 4 poin, enggak lama-lama. Poin yang ketiga, next lagi. Nah, bertahan dalam ujian atau mau dididik. Yang tadi ya, Yakobus ya. Ketika kita ditulis dikatakan di Yakobus, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan dan lain sebagainya. Nah, bertahan dalam ujian. Jacob koin, loh ada koin beneran. Oh bukan koin, cincin gitu ya. Saya lagi ngomong Jacob koin, tiba-tiba ada koin tak kira. Koinnya siapa ini kak? Oke. Philippians itu adalah buku Filipi. Dikatakan, dikenal sebagai buku di dalam Alkitab, the happiest book in the Bible. Filipi. Tapi kalau kalian mau tahu, kitab Filipi ditulis oleh Paulus di dalam penjara. Si Jacob berkata apa? Don't let your circumstance steal your joy. Jangan membiarkan yang di sekelilingmu, yang orang lain katakan soal kamu, yang orang lain perbuat soal kamu, kepada kamu, mencuri sukacita dari hidupmu. Sering gak sih ketika orang lain ngatain kita, orang lain menyakiti kita, orang lain menggesek kita, dan akhirnya itu mencemari hati kita. Yang tadinya kita sukacita, yang tadinya kita senang, akhirnya kita moodnya jadi jelek. Yang tadinya kita lagi bersemangat, orang bilang halah ngapain semangat-semangat, Tuhan-Tuhanan ngapain,
Udahlah biasa aja. Oh iya ya, apa ini ya, semangat ya. Bertahan dalam ujian, saya mau sharing sekarang ya. Dulu saya ini kan tinggal di Temanggung toh. Siapa yang pernah ke Temanggung, teman-teman? Ada yang pernah? Oh, ada yang pernah. Oh ya, Trial pernah. Tahu ya Temanggung gimana? Ada mall? Nggak ada. Ada kafe-kafe, ya baru mulai ya. Adanya Temanggung itu Indomaret sama Alfamart, teman-teman. Ya jangan dianggap jelek banget ya, enggak sih. Lumayan lah Temanggung itu bersih lah. Tapi enggak ada mall. Bioskop adanya bioskop lokal gitu ya. Enggak ada CGV, enggak ada XX1, ada. Nah apalagi di zaman saya, waktu saya SMA. Akhirnya saya kuliah itu di Semarang. Semarang itu cukup banyak mall. Ada bioskop, ada kafe dan semuanya. Oke. Nah ketika saya kuliah, saya ini menjalin hubungan, pacaran, judulnya pacaran. Nah, saya dulu waktu SMA ke kuliah, saya masih belum youth pastor, saya masih pelayan biasa, koordinator youth gitu ya di Temanggung. Nah, waktu saya kuliah, di tengah saya kuliah, pemimpin youth saya yang dulu keluar. Akhirnya saya bukan pilihan pertama juga, saya pilihan kedua untuk menggantikan posisi youth pastor ini. Ketika saya dipilih, saya tidak langsung berkata gini, yes, jadi gembala anak muda menyenangkan. Jangan kira. Ngurusin kalian itu, bagaimana kok Bom? Mana dia? Menyenangkan atau pusing? Ngurusin anak muda itu tidak selalu membahagiakan loh. Pusing loh. Saya berpikir gini, kalau ibadah youth di tempat kami itu Sabtu, jam 5 sore. Saya kuliah di Semarang. Semarang jaraknya sama Temanggung itu 2 jam. Dulu saya tidak dibawain mobil, saya naik motor. Saya mikir gini, kalau aku mengembalakan anak muda, berarti tiap Sabtu aku harus pulang ke Temanggung. Saya berpikir bagaimana nasib pacar saya hari itu ya, yang saya tinggal tiap weekend gitu ya. Terus nanti kalau anak-anak saya membutuhkan saya, nelponi, ngecati, curhat. Waktu saya gimana? Terus hari itu kalau kalian kira, wih enak dong, keren dong jadi gembala youth. Saya itu ditinggali waktu itu jumlah anaknya cuma 15 orang teman-teman. Iya kalau cinta Tuhan, iya kalau penuh urapan kayak kalian tadi. Ini anak-anaknya merokokan, minum, tukang bolos ibadah. Kalau saya ngomong ngasih nasihat 1 kalimat, dia bisa jawab saya 10 kalimat. Itu anak-anak yang ditinggalkan buat saya. Jadi saya mikir berkali-kali lipat buat sampai saya mengambil itu. Saya bilang ke ibu gembala saya, izinkan saya berdoa dulu. 1 minggu. Saya berdoa dengan semua tanda dan semuanya, akhirnya benar. Oke, saya ambil, saya jadi youth pastor. Benar, apa yang saya takut-takutkan ya, itulah firman berkata apa yang kamu takutkan itu yang terjadi ya toh. Saya takut, waduh gimana pacar saya sebagai wanita ya toh. Diputus, akhirnya saya diputus hari itu sama pacar saya. Alasannya ya sudah tidak perlu diceritakan lah ya. Itu salah satu harga yang harus saya bayar. Ujian enggak? Ujian. Setiap minggu sekali, setiap Sabtu saya pulang naik motor dari Semarang ke Temanggung, Temanggung ke Semarang lagi. Kalau kalian tahu jalannya ke Semarang itu penuh dengan truk, bus, semua yang besar-besar. Kadang pernah sampai di kos, muka saya ini sudah facialan gitu, facialan solar gitu ya. Sudah hitam semua gitu karena hujan, ketemplean solar gitu, cantik sudah. Ujian enggak? Ujian. Selama kalau enggak salah 2,5 tahun sampai saya lulus S1 waktu itu. Saya lakukan itu tiap minggu. Pulang ke Temanggung bolak-balik. Mau hujan, mau ada ujian, mau ada terpaan hidup,
ya pokoknya jalan gas. Tapi ketika itu membuat saya ya sekarang, ketika Tuhan kasih fasilitas mobil, ketika Tuhan kasih fasilitas yang enak, tadi dipanggil kok bom-bom, kamu tak sediain guest house, guest house-nya enak gitu ya, asenan, makanan dan minumannya berlimpah. Loh, dulu ya saya ingat banget saya pernah dipanggil ikut khotbah di Pati, kota di Jawa Tengah namanya Pati. Tahu? Saya mesti naik travel dari Temanggung ke Pati. Terus lucu banget, ini pengalaman saya. Dari tempat travel turun tuh saya tidak dijemput loh. Suruh naik becak ke gerejanya orang itu. Saya sampai, hah? Beneran ini? Serius. Tapi semua sekali lagi, yang gak enak tadi, yang kita alami, itu yang membentuk kita. Sehingga sekarang sekali lagi, ketika semua fasilitas semua Tuhan kasih enak, kadang ya rindu loh, kangen hari-hari begitu. Next slide. Ini firman-Nya. Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara padamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku di lifeguard, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Siapa yang sekarang di sini anak-anak Tuhan? Nah, jadilah firman ini dalam hidup kita. Amin. Loh, firman-Nya loh, bukan kata saya loh. Kita baca sama-sama yuk. 2-3 Ibrani 12 ayat 5-6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara pada kamu seperti pada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau kita anak-anak Tuhan, kita diakui sama Tuhan anak-anak Tuhan, maka dikatakan di sini dia menghajar dan menyesah orang yang dikasihinya. Haleluya. Nah, beneran. Loh, sampai hari ini, apakah berarti udah enak ya Ci ya? Tidak pernah ada hajaran dan sesan. Oh, siapa bilang? Semakin dewasa kamu di dalam Tuhan, semakin dewasa kita secara fisik jasmani, badai hidup semakin menggoncang ya kok ya. Badai jodoh ya kok ya. Guyon enggak. Tapi firman ini selalu menjadi dasar saya loh. Setiap kali saya diproses, dididik, ditegur, dihajar, ada yang tidak enak dalam hidup saya. Saya bilang, aku ini anaknya Tuhan. Anak kesayangannya tuh dididik dan diajar. Tadi saya lagi sharing kan sama Ko Bom Bom yang lagi sharing ding. Maka dia bilang nih, Kak bocori ya. Enggak. Intinya gini, ada kita tadi sharing kan, kita ini kok kayaknya kok aku terus ya yang dipakai, bukan yang dipakai lah, kok aku terus yang pelayanan, worship leader, firman, di LG ada Ko Bom Bom, di Umum ada Ko Bom Bom, di Sion Kid ada Ko Bom Bom, di Penari ada Ko Bom Bom enggak? Oh enggak ada. Kayaknya di mana-mana ada Ko Bom Bom gitu ya. Tapi saya ingat khotbahnya Pak Petrus Hadi. Beliau bilang gini, kalau saya tuh lagi senang sama satu anak saya itu yang akan saya suruh terus, yang akan saya ajak ngomong terus, ya anak itu. Nah Tuhan kita itu, menurut saya ada samanya. Kalau dia lagi suka sama kita, sayang sama kita, senang sama kita, ya mungkin ini hajaran, terpaan, rintangan, cobaan, tanggung jawab, kepercayaan itu dikasih ke kita. Terakhir, bulan lalu saya baru pulang dari Alor teman-teman. Tahu Alor? Alor itu di NTT. Di sana bahkan tidak ada Indomaret dan Alfamart. Saya ini sejujurnya tuh orang yang manja, serius, manja.
terutama soal kamar mandi dan tempat tidur. Saya ke Alor itu 2018 dengan trauma yang membekas dalam hidup saya. Kenapa? Waktu itu saya nyusul, tim saya udah datang duluan, saya nyusul. Jadi saya dapat tempat, tim saya itu begitu mencintai saya. Wah, kalau kalian pikir gini, Ci Anin kan pemimpinnya, disediain kamar yang terbaik pasti. Sekalipun Ci Anin datang telat, jangan salah. Saya datang telat, ya saya tidur di ruang tamu, di luar. Yang lain dapat kamar. Saya di luar, saya sampai, makasih loh ya. Saya di ruang tamu dengan kasur di bawah bersama serangga-serangga. Tiap malam saya harus kasih kapur tuh loh, tahu enggak kalian kapur serangga tuh loh biar semut enggak masuk, enggak masuk. Terus di WC-nya saya pernah satu malam karena lampunya tuh remang-remang gitu ya di kamar mandinya mendapati ular, bener-bener ular gitu ya. Jadi, iki disuruh ke Alor lagi, mending aku di Temanggung mengurusi yang di Temanggung. Wah, sok rohani ya. Udah aku enggak usah berangkat, silahkan yang lain berangkat, beri kesempatan gitu ya sama yang lain. Tapi ternyata cawan ini tidak lalu dari saya. Jadi saya benar-benar berangkat lagi. Tapi puji Tuhan kali ini Tuhan mengerti, saya dikasih kamarnya lebih enak. Tapi tiap hari aneh sekali. Ini orang si yang punya rumah ini membuat rumah ini di basement, kamar ini di basement. Jadi setiap hari aneh, ada kaki 1000 yang keluar pasti di lantai kamar saya. Nah saya berangkat cewek sendiri, ya toh, cewek sendiri yang 3 cowok tidur di kamar seberang. Saya selalu tok, tolong toh, apa tuh ada kaki 1000. Kalau saya takut gitu ya kaki 1000-nya saya tutupin pakai toples gitu ya. Saya ini orang yang manja teman-teman. Kalau kalian lihat, terdidik dan terpa gitu ya, badai hujan, solar dan lainnya. No, saya manja loh. Tempat tidur, kamar mandi saya, aduh Tuhan enggak bisa Tuhan. Ke Afrika, mau masuk WC aja muntah-muntah, bayangin. Saya milih pipis, pupuk bersama dengan sapi daripada masuk ke WC-nya. Serius, kotornya bukan main. Saya enggak tahan, saya enggak kuat. Saya sampai bilang, Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku bisa khotbah, bisa melayani, bisa worship leader. Tapi ketika melayani jiwa-jiwa yang baunya luar biasa, kotornya luar biasa, jujur saya tidak kuat. Tidak kuatnya itu apa? Tidak kuatnya itu baunya, bikin mau mual. Sekalipun makanya ya teman-teman, kita ini semua tidak ada yang sempurna tadi yang dibilang. Kita bisa menanggalkan dosa, menanggalkan emosi kita, keinginan kita tuh. Tapi saya berusaha. Saya bilang Tuhan, tolong aku Tuhan. Aku di sini untuk melayani mereka. Aku di sini untuk jiwa-jiwa ini Tuhan. Tolongi aku Tuhan. Bertahan dalam ujian. Didikan banyak sekali kalau mau diceritakan dan disebut. Didikan dalam hidup saya banyak. Dari pemimpin rohani, dari orang tua, pernah diusir dari rumah karena hobinya pelayanan tiap hari ke gereja. Hari Senin, latihan singer. Hari Selasa, latihan nari. Oh, dulu saya penari loh ini. Gini-gini ya, ya, saya nari loh. Iya, enggak kuat tapi 2 tahun langsung check out. Saya latihan nari Selasa. Rebo nanti saya lupa apa, komsel. Kemis doa pergerakan, di tempat kami ada yang namanya doa pergerakan. Jumat latihan buat ibadah minggu, Sabtu ibadah youth, Minggu ibadah. Kan di kami gereja, jadi ibadah minggu. 7 hari berturut-turut mesti ke gereja. Itu zaman saya SMA, diusir saya. Kamu tidur aja di gereja, pergi. Ngapain di rumah? Pernah juga ada dalam hidup saya. Tapi apakah saya berhenti? No. Saya tahu panggilan saya tahu bagian saya tahu Tuhan pilih saya untuk apa, jadi saya bertahan dalam ujian. Saya pernah datang ke tempat ini, saya ingat banget, saya pulang dari Semarang,
Saya waktu itu kecelakaan motor, nari di sini yang waktu tiba-tiba kita dikepul. Ya toh. Saya masih penari waktu itu, kita nari di sini. Wah, ada tragedi yang ajaib, keren gitu ya, deg-degan tapi seru ya. Pulang-pulang saya baru sadar, dulu zamannya Crocs, tahu ya? Sepatu Crocs tahu? Mungkin anak-anak SMP enggak tahu Crocs ya. Yang Crocs kodok tuh loh, yang gini. Saya tuh kayak bingung, ini kok sempit kenapa? Ternyata kaki saya yang kecelakaan itu sudah ngelembung, sudah bengkak gitu loh, penuh di Crocs-nya gitu ya. Saya ingat banget itu pulang dari sini, saya masih penari full press body. Bertahan dalam ujian, tetap tak jalani. Kalau hal begitu saya enggak manja, tapi kalau udah ketemu kamar mandi, saya manja. Aduh, ampuni saya Tuhan. Ya itu makanya tiap kita itu punya kelemahan masing-masing, benar enggak? Punya Goliatnya masing-masing, punya raksasanya masing-masing. Mari hadapi ya. Next, terakhir. Nah, lagu tadi, nothing gonna stop us now, unstoppable atau teguh. 2 Petrus 1 ayat 10 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Amin. Kita baca sama-sama. 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Sebab jikalau aku melakukannya, aku tidak akan pernah tersandung. Amin. Berusahalah. Ayatnya lagi ya, garis bawahi lagi ya. Berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan kita teguh. Petrus itu ya, kalau kita ini kadang mengasihani diri ya. Aku ini sudah berkorban loh Kobom. Kok aku masih dimarahi? Aku tuh sudah mau datang ibadah youth. Aku udah enggak milih ke kafe sama teman-teman. Aku sudah milih doa bareng. Aku sudah nuruti ikut komsel. Kok masih dimarahin? Hais. Tahu yang dialami Petrus? Karam kapal, dirajam batu, di penjara, difitnah, apalagi semua yang jelek-jelek pernah terjadi dalam hidup Paulus. Dan Petrus juga mengalami yang sama. Tapi kedua rasul ini berkata yang sama. Saya enggak siapin ayat yang Paulus, yang intinya Paulus itu yang berlomba-lomba pada hadiah yang sejati, mahkota yang sejati. Petrus juga bilang yang sama, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan kita makin teguh. Saya tidak tahu pilihan kalian apa hari ini. Saya tidak tahu kalian sudah tahu panggilan kalian belum. Panggilan itu tidak bilang gini ya, oh panggilan jadi worship leader, jadi pengkhotbah, jadi pebisnis. Panggilan itu far beyond, lebih besar dari hanya sekedar itu. Yang bisa dikotakkan dengan satu nama pelayanan. Panggilan itu jauh lebih besar dari itu. Pilihan juga, pilihan itu kita tiap hari dihadapin sama pilihan, bener gak? Mau ke tempat ini atau mau tidur di rumah, pilihan. Mau melayani atau tidak melayani, pilihan. Mau nyontek tidak nyontek, pilihan. Mau putus tidak putus, pilihan. Mau pacaran atau tidak pacaran, pilihan. Mau marah atau tidak marah, pilihan. Dikatakan di sini berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Nah, masalahnya saya akan tutup dengan satu statement. Masalahnya seringkali anak muda, saya bilang soal anak muda ya. Saya dapati bertahun-tahun saya melayani di anak muda. Saya dapati masalahnya selalu kita ini gampang terpengaruh sama orang lain. Sama perkataan orang, penilaian orang. Next slide. Mungkin kalian pernah dengar atau sering dengar ini. Kapal tenggelam bukan karena air yang di sekelilingnya, tapi karena air yang diizinkan masuk di dalam kapal. Kapal itu kalau bocor, Titanic itu, Titanic, nabrak gunung es,
bocor. Jadi air masuk, bener gak? Ketika air masuk, si kapal ini udah gak bisa, mengapung lagi. Akhirnya dia tenggelam, pecah dan tenggelam. Nah ketika kita izinkan perkataan orang, penilaian orang masuk dalam hati kita, pikiran kita, ini yang bisa terjadi dalam hidup kita. Semua yang jelek, semua intimidasi, semua perkataan negatif, semua perkataan yang menjatuhkan, semua yang bilang kamu tuh kamu tidak bisa apa-apa, kamu siapa, kamu tidak layak, kamu tidak kudus, dan semuanya. Keluargamu tuh keluarga dari siapa sih kamu? Kamu tuh tidak punya duit. Keluargamu tuh hancur. Kamu tidak layak layani. Kamu tuh jelek. Kamu tuh cebol, sorry to say, atau apapun perkataan orang. Karena orang Indonesia, mohon maaf ya, seringkali lebih sering membuli daripada memuji. Serius. Tapi bulian itu seringkali menghabisi destiny seseorang. Bulian itu seringkali menenggelamkan orang lain. Perkataan-perkataan negatif, perkataan-perkataan yang menjatuhkan, perkataan-perkataan yang mengintimidasi, seringkali sadar tidak sadar bisa menenggelamkan saudaramu. Hati-hati dengan yang keluar dari mulutmu. Dikatakan di firman tadi, semua yang keluar dari mulut kita ujungnya dari mana? Hati. Untuk hati ini bisa benar, untuk hati ini bisa terkontrol, kita perlu apa tadi? Berusahalah sungguh-sungguh. Saya tidak tahu kamu sedang dihadapkan pilihan apa. Saya tidak tahu kamu sedang dihadapkan masalah apa, problem apa. Bahkan mungkin kamu sedang diangkat Tuhan, diberkati Tuhan, apapun. Pasti akan ada pilihan di depan. Tapi mari berusahalah sungguh-sungguh untuk kita berpegang pada panggilan dan pilihan kita. Pilihan kita itu apa sih sebenarnya? Di sini itu firman-Nya itu bilang pilihan itu apa sih? Milih Tuhan. Milih ikut Tuhan. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Itu janji Tuhan. Kalau kita tidak dengar semua, intimidasi semua, perkataan yang menjatuhkan, tapi yang kita dengar suara Tuhan, yang kita dengar firman Tuhan, yang kita dengar adalah didikan, teguran yang membangun kita, yang membangkitkan kita. Janjinya berkata, kita tidak akan pernah tersandung. Dan yang saya mau katakan adalah mahkota kehidupan. Kalau kalian bilang, ya itu kan masih jauh sih. Mahkota kehidupan itu kan nanti di kekekalan, betul. The highest prize, hadiah tertinggi, terbesar dalam hidup kita adalah kekekalan, hidup kekal bersama Tuhan, betul. Tapi sebelum itu sebenarnya apa sih yang dialami perempuan Samaria tadi? Membalikan keadaan dalam hidupmu. Siapa di sini yang mau hidupnya dibalikan sama Tuhan? Semua yang jelek, semua yang kutuk, semua yang terpuruk, semua dibalikin jadi berkat sama Tuhan. Saya yakin semua kita mau. Yang kedua, perempuan Samaria itu begitu dia sadar akan dosanya, mengakui dosanya, bertobat, berbalik. Yang kedua yang terjadi adalah hidupnya menjadi berkat. Dikatakan di firman tadi di Yohanes 4, sebagian orang banyak, ayat 39 tadi saya lupa. Banyak orang di kota tersebut, Yohanes 4 ayat 39, boleh dibuka lagi. Nah, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena siapa? Perkataan perempuan itu. Seorang yang berjinah, seorang yang punya suami 5, seorang yang lagi kumpul kebo berarti sama laki-laki yang dikatakan bukan suaminya. Ngomong dan sebanyak orang di kota itu percaya sama Yesus. Yang ketiga, ini yang sebenarnya semua kita rindukan harusnya. Banyak jiwa diselamatkan berbalik sama Tuhan. Melalui siapa? Hidup kita. Tidak usah jauh-jauh.
melalui Kobombo, melalui Ci Devlin. No. Kenapa kamu tidak bilang melalui saya? Melalui hidup saya. Dan yang terakhir, Victor's Crown, mahkota kehidupan. Pasti ujungnya hidup dalam kekekalan. Sekali lagi teman-teman, yang tadi saya sebutkan, saya tahu tidak ada yang mampu. Tapi Tuhan cuma bilang, berusaha dengan sungguh-sungguh. Keluar dari hatimu, kemauanmu Tuhan. Engkau bilang, Tuhan aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Aku mau. Pilih panggilanmu. Pilih mengikuti Yesus. Biar itu yang jadi keputusan kita malam ini. Dan sekali lagi biar Tuhan yang memampukan setiap kita. Amin. Tutup Alkitabmu. Tutup Alkitabmu. Tutup matamu, kita sembah Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Ya Tuhan. Sekotor apapun kami Tuhan, senajis apapun kami, setidak layak apapun kami Tuhan, Engkau Allah yang tetap setia. Dulu, sekarang, dan selamanya Kau tetap setia Tuhan. Engkau Tuhan yang sama yang memimpin Yosua. Engkau Tuhan yang sama yang memimpin Musa. Engkau Tuhan yang sama yang memimpin Daud. Mari dari awal katakan, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Bapa Kau mulia. Panggil namanya Bapa di dalam surga. Dia Bapa yang kekal, Bapa yang tidak pernah mengecewakan kita. Terima kasih Bapa. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat. Mari semua bangkit berdiri sama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih. Terima kasih Bapa. Engkau yang menyediakan setiap keperluan kami. Engkau Bapa yang setia. Sekalipun dunia meninggalkan kami, sekalipun ayah dan ibu kami meninggalkan kami, Engkau Bapa yang selalu ada untuk setiap kami. Oh, Kau tunjukkan kasih. Terima kasih Bapa. Kau
bersyukur punya Allah seperti-Mu Yesus. Yes. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Barusan ketika kita menyembah Tuhan dengan lagu ini berkata, Bapa Kau setia, dulu, sekarang, sampai selamanya. Saya tahu dari antara kita susah, manusia itu susah untuk setia sebenarnya. Apalagi dengan Tuhan, sosok yang mungkin tidak semua dari kita pernah melihat atau merasakan. Mana sih Tuhan? Mana Tuhan yang diomong sama Cianin sih? Mana Tuhan yang diomong sama Kobombom? Mana sih? Aku gak pernah lihat. Mungkin kamu gak pernah ngerasain. Tapi saya diingatkan satu lagu. Tetap dikunci ini aja. Saya tahu lagu ini lagu yang sangat susah untuk kita lakukan. Tapi saya mau ajak kita semua nyanyi lagu ini. Dan kita minta Tuhan tolong aku dan mampukan aku. Biar lagu ini jadi dalam hidup kita. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku. Mampukan setiap kami Tuhan. Hamba tahu ini susah, tapi mampukan kami Tuhan. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Biar itu jadi sumber kekuatan kita. Jadikanku hamba yang kenal selalu. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan. Biar ini jadi kesukaan Lifeguard Tuhan. Biar ini jadi kesukaan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan. Biar kekuatan hidup kami adalah ketika kami mengiring Kau Tuhan. Mampukan kami. Yang mengikut Yesus. Mampukan setiap kami Tuhan. Mampukan hamba-Mu. Mampukan anak-anak-Mu di tempat ini. Aku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku. Buat setiap kita yang mau, bukan yang mampu, tapi yang mau taruh tanganmu di dada.
Kita akan nyanyikan lagu ini sebagai tanda doa, deklarasi, dan kerinduan kita. Seperti yang lagu ini katakan, biar anugerahnya yang mampukan setiap kita. Amin. Biar anugerahnya yang memampukan setiap kita. Menanggalkan kasut, menanggalkan dosa, tahan dalam ujian, menjadi unstoppable. Biar anugerahnya yang mampukan setiap kita. Sekali lagi nyanyikan ini. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal. Biar jadi dalam hidup setiap kami Tuhan. Apa yang kami nyanyikan, apa yang kami perkatakan, biar jadi dalam hidup kami Tuhan. Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tahu ujungnya Engkau Tuhan. Ujung semua yang kami lakukan. Ujung semua yang kami alami. Ujung setiap didikan, setiap proses. Kami tahu Tuhan, ujungnya kembali kepadamu Tuhan. Engkau tidak pernah merancangkan sesuatu rencana kecelakaan dalam hidup kami. Rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan yang penuh harapan untuk masa depan kami. Buat kami Tuhan, mengerti ketika kami dididik, diproses. Kami sedang dikasihi oleh Engkau. Kami sedang dicintai oleh Engkau. Dan mampukan setiap kami untuk memilih tepat akan setiap panggilan. Setiap pilihan-pilihan hidup kami ke depan, mampukan setiap kami Tuhan. Karena ujungnya adalah kekekalan. Ujungnya Engkau Tuhan, semuanya darimu, olehmu, dan hanya untukmu. Hamba sudah sampaikan Tuhan, Engkau yang meteraikan dalam hidup setiap anak-anakmu. Tidak ada yang tercuri, tidak ada yang tercecer. Semua dimeteraikan jadi seperti yang Tuhan mau dalam hidup setiap kami masing-masing. Sesuai jatah kami masing-masing, sesuai kapasitas kami masing-masing. Dan semua yang bukan dari Tuhan dikebaskan demi nama Tuhan Yesus. Biar hanya yang dari Tuhan yang tersampaikan, biar hanya yang dari Tuhan yang termeterai. Di dalam nama Tuhan Yesus segala hormat pujian hanya bagi nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Semua yang sepakat sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan berkati.